Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat bergabung di SMPN 134 bersama Ibu Siti Nuraini. Mulai dari Ibu mengajar bab 2 untuk kelas 9 ini paralel ya. Jadi mulai dari kelas 9A sampai dengan kelas 9G. Jadi materi yang Ibu berikan pada hari ini yaitu bab 2 ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kalian lihat tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu memahami dan menghayati isi alinea atau makna alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi sekalipun Ibu sudah menulis semua, mengetik semua ini ketiganya, tapi yang kita pelajari yang sekarang ini hanya memahami dan menghayati isi alinea atau makna alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, pertemuan pertama adalah alinea pertama dan kedua yang sayang, alinea ketiga dan 4, jadi pertemuan kita yang kedua. Sekarang kalian bisa perhatikan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Nah, ini di dalam pembukaan itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini sebagai sumber motivasi, inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral kalian ini. Itu perlu diketahui oleh kita. Kalian camkan dengan baik, kita amati, kalian amati dengan baik. Apa sih ini motivasi? Apa inspirasi? Apa yang kita lihat? Nah, motivasi dorongan dari dalam diri kita sendiri terutama. Ada dorongan dari dalam dan ada dorongan dari luar. Ya sayang? Bisa itu. Inspirasi. Kalian punya inspirasi. Bagaimana ke depannya ini? Supaya semangat, supaya punya tekad dan semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Itu masa depan. Kalian harus punya cita-cita karena sudah kelas 9 seperti sekarang ini. Nah, jadi kalian bisa punya cita-cita setinggi langit. Makanya ada dulu itu ini orang mengatakan kalau mau belajar itu sampai ke negeri Cina. Sekarang tidak perlu kalian pergi ke negeri Cina lagi. Karena sudah orang Cina sudah datang, sudah banyak yang datang ke Indonesia. Tidak perlu kita keluar sana mau lihat orang Cina. Ya enggak sayang? Nah, sekarang bagaimana caranya kalian semangat? Supaya semangat, punya tekad, punya cita-cita. Supaya kalian bisa bersaing dengan negara lain. Belajar dengan tekun. Itu maksudnya. Rajinlah. Nah, sekarang kita menuju ke alinea pertama. Nih, kalian bisa melihat di sini. Menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bukan hak perorangan atau individu. Nah, hak kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tentu semua warga Indonesia yang berkedudukan di Republik Indonesia atau hidup di negara Republik Indonesia ya
merdeka itu maksudnya punya hak masing-masing. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nih, ada temannya ini sudah sampai ini bisa mengangkat dirinya sampai dia bisa kelihatan terbang. Nah, ini baru satu kaki yang bisa dia angkat, yang ini masih. Nah, bagaimana kebersamaan itu otomatis ada. Itulah bersatu. Nih, satu kesatuan yang utuh tentu sekalipun ini sudah sampai ke sana, dia tarik temannya. Bagaimanapun itu caranya supaya teman-teman yang lain itu bisa kerjasama. Itu maksudnya. Nih, dia kerjasama. Jadi bisa kalau udah sampai ke tujuannya mereka ini ya senang mereka. Nah, disitulah kemerdekaan itu hak segala bangsa ini. Nah, sekarang kalian lihat bagaimana sih dari alinea pertama tadi menuju ke alinea kedua ini. Nih, jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrat untuk merdeka. Nah, jadi punya hak masing-masing. Semua kodrat itu setiap individu ini. Siapapun orangnya, tidak dilihat dari apakah itu kepala negara, apakah menteri, apakah orang biasa, itu tidak masalah. Semua ini kodrat itu berarti semua hak punya kodrat yang sama kedudukannya. Nah, sekarang alinea kedua, penjabaran penilaian para pendiri bangsa, yaitu kalian bisa melihat di bukunya sendiri juga ada di situ yang di belakang, yaitu di halaman 35 ini. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Nah, sudah mencapai tingkat yang menentukan. Menentukan apa? Menentukan bangsa itu yang sudah merdeka tadi. Nah, yang B, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya. Momentum itu harus bisa dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Maksudnya demikian. Nah, jadi kan kemerdekaan itu karena sudah capek sekali itu ini nenek moyang mulai dari dulu itu, mulai dari zaman Soekarno itu penjajahan itu kan. Dan aduh, kasihan juga kalau kita sekarang udah mati duluan barangkali kalau dijajah sama orangnya, nak. Ya, sayang. Nah, tapi kalian sekarang ini bukan mengangkat senjata lagi, tapi bagaimana cara kalian untuk mencapai cita-cita kalian, untuk masa depan kalian. Ya kalau nggak bisa, ya mendingan mati aja sekalian. Nggak ada gunanya kita hidup. Nah, disitulah kalian harus sekolah dengan baik. Nah, berarti kalian tunjukkan bahwa kalian mampu untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, itulah manfaatnya kalian hidup. Dimanfaatkan itu untuk menyatakan kemerdekaan, bukan kemerdekaan ini itu hanya angkat senjata. Orang mengangkat senjata bisa perang sana, tidak. Jadi kalian juga, ya kalian bukan berarti harus mengangkat senjata, tapi kalian itu semuanya anak-anakku sekalian, kalian belajar dengan tekun, rajin untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi. Ya mudah-mudahan insya Allah kalian bisa sampai ke perguruan tinggi nanti. Ya insya Allah mudah-mudahan kalian melanjutkan studinya ke SMA, kemudian lanjutkan ke perguruan tinggi yang kalian cita-citakan mau masuk perguruan tinggi mana saja yang favorit dan sebagainya, itu tergantung dari niat kalian. Nah, jadi harus yakin, hakul yakin, harus punya niat supaya kita bisa mencapai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, bukan loyo aja. Nah, sekarang kamu lihat, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, jadi ini kalian harus lihat ini, mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Nah, kita sudah merdeka apa belum, sayang? Sudah, katanya. Nah, kalau memang sudah, ya sudah merdeka. Tapi, kadangkala masih bisa dirongrong oleh negara lain. Contohnya ekonomi. Bisa saja. Nah, jadi ya merdeka karena kita sudah berdaulat. Nah, sudah berdaulat berarti kan terjadinya sebuah negara itu adalah harus pertama adanya wilayah. Nah, kalau ada wilayah tentu harus ada manusianya atau rakyatnya di dalam negara itu. Kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Berarti itu terjadinya sebuah negara. Kalau sudah merdeka berarti kan sudah ditentukan sebuah negara. Nah, disitulah yang dikatakan negara Republik Indonesia. Nah, di situ dikatakan itu sesuai dengan pembukaannya tadi. Ya kan? Ya, sayang. Itu harus tahu. Nah, jadi kita lanjutkan. Apa sih itu yang kalian katakan itu? Jika Indonesia itu dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, sekarang merdeka. Coba kalian lihat ini yang bawa bendera. Ini ada lagi yang di belakang teman-temannya. Nah, seperti kalian, hore, sudah merdeka kita. Nah, sekarang bisa kalian lihat. Nah, merdeka berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, itu bisa dikatakan ini kedaulatan ke dalam, sayang. Ya, harus tahu itu kedaulatan ke dalam. Nah, berarti kedaulatan ke dalam pasti ada kedaulatan keluarnya. Nah, tadi yang Ibu katakan tadi itu terjadinya sebuah negara. Nah, jadi harus ada wilayah, harus ada rakyatnya, harus ada pemerintah yang berdaulat. Itulah yang dikatakan kedaulatan ke dalam. Nah, jadi kalau kedaulatan keluar ada nggak, Bu? Ada. Kedaulatan keluar itu adalah pengakuan dari bangsa lain. Itu maksudnya, sayang. Ya, pahami itu. Kalau sudah diakui oleh bangsa lain sebenarnya, bangsa lain itu tidak boleh menjajah kita lagi sebenarnya. Nah, itulah kita harus bisa menjaga bangsa kita supaya tidak diombang-ambingkan oleh negara lain. Paham nggak? Paham semuanya, sayang? Nah, itu ya mudah-mudahan insya Allah kalian belajar, kalian baca semua materi yang ada yang di dalam ini. Nah, di dalam bukunya itu yaitu bab 2 itu mulai dari halaman 31 sampai dengan halaman 36. Ya, sayang. Dibaca dengan baik, disimak dengan baik supaya kalian bisa memahami apa isi buku yang kalian pelajari ini yaitu berkaitan dengan alinea pertama dan kedua. Paham, sayang? Ya? Masa sih nggak paham? Insya Allah, Bu, ya. Nah, sekarang kalian lihat. Nih, orang yang semua ini beberapa orang ini numpukan tangannya semua. Itu tandanya apa? Bersatu, ya enggak? Nah, disinilah ada kebersamaan, ada bersatunya manusia yang ada atau orang ini. Alhamdulillah, kalian juga kelas 9 harus sama-sama. Bagaimana caranya? Supaya kalian bisa bersatu padu sesuai dengan apa yang kalian pelajari dalam PPKN mulai dari alinea pertama dan kedua tadi, sayang ya. Nah, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam
tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, tadi dari temannya ada beberapa orang tadi yang kalian bisa melihat itu, yaitu tadi tarik-tarik dengan temannya. Temannya sudah ada yang sampai kelihatan oleh kalian terbang. Tapi melihat yang di bawah masih merangkak. Bagaimana cara kalian itu bisa sama-sama mencapai ke finishnya? Ya enggak? Ya sayang? Ya harus seperti itu. Jadi jangan per individu. Jadi kalau kita kerjasama, nah tentu bisa meringankan beban semuanya. Nah jadi, ringan sama dijinjing. Pikul kalau berat sama-sama memikulnya. Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Ya sayang? Nah, sekarang jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri. Nah, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri. Nah, berarti sederajat dengan bangsa-bangsa lain, sayang. Nah, disitulah kata berdaulat. Kekuasaan tertinggi itu. Nah, sekarang kalau dilihat dari ini presiden itu kan dipilih oleh rakyat secara langsung ya enggak. Nah, berarti yang berdaulat siapa? Rakyat yang berdaulat. Jadi rakyat itu bisa menjatuhkan presiden apabila presiden itu tidak menjalani pemerintahannya itu sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dijatuhin oleh rakyat. Karena rakyat yang memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Itu sayang. Paham nggak? Ya, kalau sudah paham kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya, ya tulis nanti di Google Classroom Ibu. Nanti Ibu kasih lagi, mungkin kalian lupa itu. Nah, jadi ada beberapa orang yang belum masuk ke Google Classroom Ibu. Nah, tentu kalian harus tahu. Jadi nanti bagaimana caranya kelas 9A, B, C itu sama Ibu Leli. Kemudian kelas 9D, E, F, G sama Ibu 4 kelas. Jadi nanti kalau memang belum masuk juga namanya semuanya kan 36 siswa itu dalam satu kelas. Tapi nggak apa-apa, masih ada beberapa orang itu yang belum yang belum masuk ke classroom Ibu. Ya, nanti masuk ya sayang. Masa sih anak-anak yang ganteng, cantik-cantik, masa sih nggak mau ini ketemu Ibu ya. Nah, sekalipun di rumah aja, ya jadi kalian bisa senang berau dengan Ibu, bisa juga kalian ini WA Ibu, bagaimana caranya. Nah, kalau kita mau bertemu sekarang kan nggak bisa. Jadi Ibu juga pun di rumah sayang, ya nggak? Nah, kalian di rumah belajar, ya. Belajar dengan baik, insya Allah Ibu doakan kalian menjadi anak-anak bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya untuk dirinya sendiri dan keluarga kalian. Ya, sayang. Ya, mudah-mudahan kalian ke depannya lebih baik. Ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat ada ibu dan bapak ini. Lagi apa ya? Nah, kalian bisa melihatlah secara langsung. Nah, beliau ini berdua ini senyum. Kenapa? Karena punya hasil. Hasilnya adalah ini sayur-sayuran ini. Mereka bagaimana sayuran ini mereka petik atau mereka cabut ya supaya bisa mendapatkan hasil yang mereka peroleh itu dengan ini nanti bisa dijual. Hasilnya bisa dijual biar mereka bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sayang. Nah, sekarang kita lihat. Indonesia yang adil berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Punya hak.
harus seimbang haknya. Nah, makanya dari itu ada ibu, ada bapak ini, loh kok saya sedikit, kata ibu. Nah, bapak, ya dia lebih kuat. Lebih kuat. Dia nyabutnya banyak-banyak, ibu sedikit. Ini kan sedikit kan? Nah, sebenarnya mempunyai hak. Ini punya hak. Ya, kalau dia ini cepat kerjanya, loh makanya kalian harus bisa bersaing. Sekalipun jangan melihat, wah perempuan ini saya lebih kuat. Enggak juga. Jadi ya yang berkaitan dengan gender itu, nah jadi sama-sama. Bisa saja perempuan jadi presiden kan, contohnya Megawati pernah jadi presiden. Nah, sekarang yang laki-laki lagi yaitu Joko Widodo. Nah, sama mereka ini punya hak masing-masing. Semua warga negara, ya kan? Ya nggak, sayang? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, itu berkaitan dengan materi yang tadi. Sekarang spiritual. Apa sih, Bu, spiritual itu? Ya, tentu kita harus tahu. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material itu materi, maupun kebutuhan spiritual, atau bisa kita katakan spiritual itu rohaniah. Ya, itu harus diingat. Nah, kebutuhan material tadi, yaitu kita kembali tadi, yaitu ada kedua orang ini, ibu dan bapak ini. Inilah materi. Materi untuk mendapatkan materi tentu harus mereka kerja. Ya enggak? Kerja. Nah, kalau spiritual apa? Nah, contohnya ini ada seorang bapak, ya, seorang bapak atau kakek barangkali ya. Kalau udah kerut begini ya enggak? Nah, ini alhamdulillah ini ibu juga udah tua. Ini bulan Desember, ibu hanya 1 semester ini sayang. Ini mengajar kalian. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Leli ya. Ibu bulan Desember, insya Allah doakan ibu. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat dan ibu bisa mendoakan kalian untuk kedepannya, masa depan kalian sayang ya. Ya sayang. Nah, sekarang kita bisa melihat Indonesia yang makmur. Apa sih makmur itu, Bu? Berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Berarti, Bu, bukan hanya material saja. Kalau material saja hanya tahu, oh hidup saya hanya untuk makan dong. Hanya untuk materi dong. Ya enggak? Nah, tentu kita hidup ini bukan hanya kita memikirkan hanya materi. Kita harus berpikir siraman rohani. Bagaimana caranya, Bu? Nah, kalau muslim, bagi kaum yang muslim, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, loh tentu ya ada waktunya untuk sholat 5 waktu. Ada waktunya untuk puasa, waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Contohnya seperti Bapak ini kan lagi itu siraman rohani juga. Ya enggak, saya? Nah, berpuasa kita. Baik ini puasa wajib pada bulan Ramadan maupun puasa ya Senin Kamis atau puasa Yaumul Bait. Jadi 13 14 13 14 5 15 3 hari. Nah, atau puasa Daud. Ya, untuk kaum muslimin. Tapi kalau yang negara apa nih kalau yang non muslim ya tentu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Apapun itu, alasannya apa? Nah, tentu kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Nah, kita butuhnya apa? Kebutuhan kita apa? Nah, tentu sesuai dengan keyakinan kita. Kalau orang muslim yakinnya apa? Kita yakin bahwa Allah itu ada sama kita. Selalu ada. Nah, disitulah kita harus takut dan malu. Kita sebagai umat muslim, ya takut dan malu. Sekalipun bukan orang muslim atau bukan muslim. Nah, tentu agama lain juga pun takut dan malu. Takut kepada Allah,
malu kepada manusia. Apapun yang kita lakukan, Allah tahu kok semuanya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalian harus baik hidup ini. Tidak usah cari-cari. Kalau kejahatan gampang sekali. Sedetik aja bisa terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kita sendiri ataupun orang tua kita ataupun kerabat kita ataupun negara, nusa dan bangsa kita. Ya, sayang? Paham? Ya, baik kalau udah paham. Sekarang Ibu kasih nih tugas mandiri. Nah, jadi Ibu berikan pada kalian yaitu kerjakan tugas mandiri di halaman 36 yaitu nomor 1 sampai nomor 5 ya sayang. Nah, nanti kalian buat atau kirim ke email Ibu ataupun di kelas Google Classroom Ibu atau bisa juga di WA. Di WA sama Ibu. Tapi ini HP Ibu nih nggak bisa buka kadang-kadang karena terlalu banyak. Kan Ibu ngajar 8 kelas. Ya enggak? Nah, 8 kelas jadi 4 kelas kelas 7, 4 kelas kelas 9. Jadi hanya sampai bulan Desember sayang, ya. Doakan Ibu semoga Ibu tetap sehat dan Ibu juga mendoakan kalian semoga sehat walafiat semuanya, sukses selalu. Pantang mundur ya sayang. Kelas 9 ini. Kelas 9 harus benar-benar fokus dengan pelajarannya, harus belajar dengan giat supaya bisa mencapai cita-cita kalian. Apa yang kalian inginkan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa kalian dan doa orang tua kalian menuju ke arah yang lebih baik. Ya kan? Ya sayang. Nah, jadi yang mengajar ini Ibu Siti Nuraini, Ibu Leli yaitu bab 1, insya Allah mungkin bab 3 lagi nanti Bu Leli atau Ibu, bagaimana aja kesepakatan Ibu berdua. Ya sayang. Nah, mungkin Ibu cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.